Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi pertemuan keempat mata kuliah patologi Ibu akan isi terkait radang dan juga proses penyembuhan, di mana ini adalah materi lanjutan dan juga sangat erat kaitannya dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh Dr. Ipul. Definisi radang. Jadi radang ini adalah proses fisiologis jaringan terhadap kerusakan ataupun cedera. Reaksi radang ini terdiri dari respon secara vaskular maupun seluler jaringan terhadap kerusakan ataupun cedera. Tujuan dari adanya reaksi radang ini adalah menghancurkan dan mengeliminasi agen penyebab sehingga terjadi perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan ataupun cedera. Radang ini sendiri disebabkan oleh dua faktor utama, yakni adanya keberadaan benda asing dalam jaringan seperti agen biologis, bakteri, virus maupun parasit, benda mati, jaringan donor, dan juga akibat adanya kerusakan jaringan yang menimbulkan nekrosis, infark, dan hemoragi yang terjadi akibat trauma fisik, radiasi, racun, suhu ekstrim, ataupun reaksi imunologis. Ciri-ciri radang itu sendiri secara makroskopis adalah terdiri dari rubor atau reaksi kemerahan, kalor, reaksi panas, tumor, terjadinya bengkak, dolor, adanya rasa sakit, dan fungsi laesa, di mana fungsi jaringan ataupun organ itu berkurang ataupun terganggu. Kemudian untuk penamaan radang, jadi penamaan radang itu biasanya didasarkan oleh nama organ dan akhiran itis. Misal, apabila peradangannya terjadi pada organ endokardium, maka penamaannya disebut sebagai endokarditis. Begitu juga apabila dia peradangannya pada organ hepar, maka bisa disebut sebagai hepatitis. Tapi tidak semua organ itu akan dijadikan sebagai patokan dalam penamaan radang. Ini tidak berlaku pada misal apabila peradangannya pada pulmo, maka penamaannya disebut dengan pneumonia, sedangkan pada vena itu disebut dengan istilah plebitis. Proses terjadinya reaksi radang atau inflamasi itu terjadi beberapa tahap. Pertama, agen kausatif seperti trauma, bakteri, virus, dan lain sebagainya akan menyebabkan respon jaringan sekitar agen serta sel nekrotik di daerah radang. Ini nanti akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi, di mana mediator inflamasi ini akan menginduksi vaskula, aliran darah, dan juga mengaktifkan leukosit. Selain itu, akan terjadi vasodilatasi arterioli maupun kapiler di sekitar daerah radang, sehingga menimbulkan perlambanan aliran darah dan leukosit akan mengalir di tepi lumen vaskuler. Selanjutnya, endotel akan mengalami peregangan, kemudian timbul rongga, terjadi peningkatan permeabilitas sehingga plasma darah keluar terakumulasi di jaringan perivaskular. Endotel tadinya akan menjadi lengket sehingga leukosit akan menggelinding, kemudian akan mengalami adesi atau perlekatan pada permukaan endotel. Nah, leukosit tadi akan masuk ke ruang antar endotel dan keluar dari vaskular
selanjutnya akan bermigrasi menuju agen kausatif inflamasi, dan leukosit selanjutnya akan menjalankan fungsinya mengfagosit baik itu agen asing, kemudian sel inang yang terinfeksi ataupun jaringan yang mengalami nekrotik. Nah, proses fagositosis oleh leukosit ini biasanya dengan cara membentuk fagolisosum dan juga mendegradasi agen dengan bantuan enzim-enzim. Kemudian untuk respon radangnya ini sendiri itu terbagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama itu biasa terjadi respon vaskular. Jadi ketika ada cedera, maka yang terjadi adalah pengaktifasian mediator-mediator inflamasi sehingga menyebabkan vasodilatasi kapiler. Nah, apabila terjadi vasodilatasi kapiler, selanjutnya akan dilanjutkan dengan aktivasi sel-sel radang seperti leukosit yang nantinya berfungsi untuk mengfagositosis agen penyebab. Mediator-mediator inflamasi yang dimaksudkan itu ada histamin. Jadi histamin ini dihasilkan oleh sel mas, basofil dan juga trombosit, di mana biasanya histamin ini dilepaskan jika ada terjadi trauma, kemudian suhu dingin yang sangat ekstrim, dan juga ada perlekatan antibodi pada sel mas. Kerja histamin ini sendiri nantinya akan memvasodilatasi vaskular, kemudian akan fokus pada jaringan yang mengalami kerusakan dan meningkatkan permeabilitasnya. Kemudian ada mediator inflamasi lainnya yakni serotinin. Jadi serotinin ini sendiri juga fungsinya adalah meningkatkan permeabilitas vaskular. Ada juga prostaglandin. Prostaglandin ini fungsinya sebagai efektor pelepasan histamin pada awal terjadinya peradangan. Dia juga berkontribusi pada proses demam, rasa sakit, vasodilatasi, dan juga peningkatan permeabilitas vaskular. Selain itu juga mediator-mediator inflamasinya terdiri dari komplemen, kinin, dan juga sitokin. Untuk tahapan respon seluler, jadi ada sel-sel radang yang berkontribusi pada tahapan respon seluler ini. Ada yang disebut sebagai sel polimorfonuklear. Jadi dia ini memiliki granula pada sitoplasmanya. Jadi terdiri dari neutrofil, basofil, eosinofil, dan juga sel mas. Selain itu, respon seluler ini ada kontribusi dari sel-sel monomorfonuklear, yakni limfosit, makrofag, giant cell. Nah, masing-masing sel-sel ini akan dibahas satu-satu. Yang pertama adalah neutrofil. Jadi neutrofil ini dihasilkan di sumsum tulang belakang. Kemudian dia memiliki inti yang berlobus 3-5, di mana sitoplasmanya bergranul. Dia neutrofil ini biasa disebut sebagai the first line of cellular defense karena biasanya neutrofil ini adalah sel yang muncul paling awal pada reaksi peradangan dan biasanya jumlahnya akan meningkat pada kasus infeksi oleh bakteri. Jadi ini adalah, adik-adik bisa lihat gambar neutrofil. Jadi ada eritrosit, kemudian ada infiltrasi sel neutrofil. Kemudian
sel lainnya itu adalah eosinofil, juga sama dibentuk di sumsum tulang. Kemudian dia biasanya muncul pada keadaan reaksi alergi dan juga adanya infeksi oleh parasit. Daya fagositosisnya itu kurang poten dibandingkan daya fagositosis oleh sel neutrofil. Jadi ini bisa dilihat perbedaan eosinofil dan juga neutrofil. Kemudian ada basofil. Basofil juga dihasilkan di sumsum tulang. Dia memiliki inti satu dan bergranul. Nah, ini Dede bisa lihat. Jadi ini ada infiltrasi basofil di antara eritrosit. Kemudian sel lainnya yang berperan pada proses reaksi radang itu ada sel mas. Jadi sel mas ini struktur dan fungsinya juga hampir sama dengan basofil. Biasanya dijumpai di sekitar pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Limfosit. Limfosit ini dia memiliki nukleus yang lebih besar dan bulat, di mana sitoplasmanya hanya sedikit dan tidak bergranul. Jadi limfosit yang memiliki nukleus besar dan juga bulat dan tidak bergranul. Ada juga makrofag. Makrofag ini merupakan sel yang bentuknya besar, intinya bulat, dan biasanya bergerombol menyerupai epitel sehingga disebut sebagai sel epiteloid. Nama lain makrofag ini apabila dia ditemukan di peredaran darah maka disebut sebagai monosit, sedangkan jika ditemukan di jaringan disebut histeosit, jika ditemukan di organ hati disebut sel Kupffer, dan pada paru-paru disebut makrofag alveolar. Dan yang terakhir, sel radang lainnya yang berperan adalah giant cell. Jadi giant cell ini merupakan gabungan dari beberapa makrofag sehingga menghasilkan satu sel dengan banyak inti serta sitoplasma. Giant cell ini sendiri biasa terkait peradangan biasa disebut sebagai forage body giant cell yang sering juga dikelirukan dengan tumor giant cell, dan biasanya sering ditemukan pada peradangan kaseus dan juga penyakit yang bersifat kronis. Nah, radang ini, pengklasifikasian radang itu ada macam-macam. Yang pertama itu berdasarkan derajat keparahan, terbagi menjadi mild atau derajat ringan. Jadi biasanya dia terjadi pada jaringan yang sedikit mengalami cedera. Kemudian moderate atau peradangan derajat sedang. Ini jaringannya yang mengalami peradangan lebih luas daripada mild. Kemudian vaskularisasinya jelas dan biasa terjadi peningkatan infiltrasi sel-sel radang. Kemudian severe atau peradangan derajat berhebat. Biasanya jaringan yang mengalami radang ini jauh lebih luas, vaskularisasinya juga terlihat sangat jelas, dan terdapat eksudasi dan peningkatan leukosit di daerah radang itu sangat nyata. Kemudian klasifikasi radang berdasarkan lokasi terjadinya itu terbagi ke dalam 3. Ada yang disebut sebagai peradangan lokal, artinya peradangan yang terjadi ini terlokalisasi hanya pada satu tempat saja. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah peradangan multifokal. Ini adalah peradangan yang terlokalisasi terjadi pada berbagai tempat. Jadi dia ada beberapa titik. Kemudian
ada peradangan difusa. Jadi peradangan difusa ini adalah peradangan yang terjadi menyeluruh pada satu organ. Dia ini mencakup satu organ. Kemudian pengklasifikasian berikutnya itu berdasarkan waktu terjadinya peradangan. Pertama adalah radang akut. Radang akut ini biasanya berlangsung sangat cepat dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Kemudian biasanya disebabkan oleh agen yang sangat poten. Dapat terjadi kematian tanpa didahului adanya gejala klinis. Contohnya pada kasus avian influenza yang high patogenik. Kemudian pengklasifikasian radang akut. Radang akut ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 6 jam sampai beberapa hari. Kemudian peradangannya ini dapat sembuh, dapat juga terjadi kematian. Ciri panca indera yang 5 tadi itu sangat teramati dengan jelas. Kemudian dengan pemeriksaan mikroskopis terlihat adanya pendarahan lokal, udem, sel neutrofil lebih dominan dan sedikit infiltrasi dari sel limfosit. Contoh pada kasus Newcastle disease dan juga distemper pada anjing maupun kucing. Jadi ini adik-adik bisa lihat infiltrasi sel neutrofil cukup banyak pada radang akut. Selanjutnya peradangan subakut. Peradangan subakut ini dapat berlangsung dalam beberapa minggu disebabkan oleh agen yang kurang poten dan biasanya berakhir dengan kesembuhan. Pada daerah radang biasa ditemukan banyak infiltrasi makrofag, sel plasma, limfosit, dan juga giant cell. Dan yang terakhir adalah peradangan kronis. Peradangan kronis ini dapat berlangsung dalam hitungan minggu hingga tahunan, di mana agen penyebabnya ini mampu bertahan di terhadap sistem pertahanan tubuh. Sel radang yang dominan itu adanya infiltrasi limfosit, makrofag, dan juga giant cell. Contohnya pada kasus TBC. Jadi ini contoh penampakan sel-sel radang pada kasus endometritis kronis. Selanjutnya pengklasifikasian radang itu berdasarkan kandungan eksudat terbagi ke dalam beberapa contoh yakni adalah peradangan serosa. Biasanya komponen eksudatnya itu berupa cairan bening plasma darah, menandakan adanya derajat ringan. Biasa terjadi akibat iritasi ringan pada membran mukosa dan serosa. Jadi komponen eksudatnya itu berupa cairan bening plasma darah, kita sebut sebagai peradangan serosa. Kemudian peradangan fibrinosa. Komponen eksudat utama yakni fibrin. Dia menandakan peradangan yang akut dengan kerusakan vaskuler yang cukup hebat. Contoh pada kasus salmonellosis dan mycoplasmosis. Ada juga peradangan hemoragi. Jadi komponen utama eksudatnya itu berupa darah. Biasanya terjadi pada organ yang banyak pembuluh kapilernya. Menandakan peradangan perakut yang hebat. Secara makroskopis biasanya terlihat organ mengalami pendarahan. Sedangkan pemeriksaan secara mikroskopis akan terlihat banyak infiltrasi eritrosit di luar vaskuler. Jadi ini penampakan peradangan hemoragi, terlihat adanya darah-darah atau peteki.
Kemudian ini juga usus yang mengalami peradangan hemoragi. Selanjutnya ada peradangan kataral. Jadi komponen utama eksudatnya itu berupa mukus yang mengandung fibrin, sel debris, jaringan nekrosis, dan juga komponen darah. Biasanya warna mukus ini bervariasi tergantung komponen apa yang dominasi. Misal yang lebih dominan adalah darah, maka akan terlihat mukusnya akan terlihat kemerah-merahan. Biasanya peradangan ini terjadi pada saluran cerna, saluran reproduksi maupun saluran respirasi. Jadi ini adalah penampakan mukus dari peradangan kataral. Dan ada juga peradangan purulenta. Pada peradangan purulenta, komponen utama eksudatnya berupa nanah dengan kandungan neutrofil, sel debris, dan jaringan nekrotik. Konsistensinya bisa cair, semi-solid maupun gelatinous. Ini peradangan purulenta ini biasa akibat infeksi bakteri pembentuk nanah atau pus seperti Streptococcus species. Dan ada juga yang terakhir adalah peradangan granulomatosa. Jadi komponen eksudatnya itu adalah granul yang umum terjadi, ini menandakan peradangan yang sifatnya kronis. Biasanya infiltrasi sel radang yang paling banyak muncul adalah berupa limfosit dan juga makrofag. Tiga tahap terjadinya peradangan granulomatosa ini itu adalah tahap inflamatori, jadi kehadiran sel-sel mononuklear. Kemudian tahap reparatif, munculnya jaringan ikat, dan degeneration, terjadinya degenerasi dan juga nekrosis. Dan demikian tadi pengklasifikasian radang. Kemudian kita masuk ke pemulihan jaringan atau proses penyembuhan. Jadi proses penyembuhan ini merupakan proses akhir dari suatu radang. Di sini terjadi perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan. Cedera atau luka selanjutnya akan terjadi reaksi inflamasi yang dilanjutkan dengan proses perbaikan atau penyembuhan. Yang terjadi saat perbaikan itu adalah pertama, agen-agen asing itu akan dinetralisir karena proses fagositosis. Kemudian pada akhirnya sel-sel radang akan berkurang, eksudasi cairannya juga berkurang, permeabilitas vaskulernya juga kembali normal, dan akhirnya terjadi regenerasi sel-sel jaringan. Nah, fase-fase kesembuhan atau perbaikan itu terbagi ke dalam fase inflamasi. Fase inflamasi ini terdiri dari homeostatis dan juga fase inflamasi. Di fase homeostatis ini biasanya terjadi vasokonstriksi oleh media dan terjadi agregasi platelet serta proses aktivitas tromboplastin. Kemudian pada tahap inflamasi, maka yang terjadi adalah vasodilatasi kapiler sekitar daerah radang, aktivasi sel-sel radang, sampai proses fagositosis. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap fase proliferatif. Di fase proliferatif ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap granulasi. Pada tahapan ini akan terjadi penyusunan kolagen primer di daerah luka atau yang mengalami peradangan.
kemudian diikuti oleh pelapisan oleh fibrolas dan terjadinya proses angiogenesis. Kemudian ada tahap kontraksi. Pada tahap ini, matrik yang tersusun oleh kolagen dan fibrolas akan mengadakan kontraksi sehingga menarik tepi luka untuk menutup. Dan diakhiri dengan tahap epitelialisasi, di mana pada tahap ini terjadi pertumbuhan sel-sel epitel. Dan yang terakhir adalah fase remodeling. Pada fase ini akan terbentuk kolagen baru ataupun kolagen sekunder yang lebih kuat untuk menutupi luka, dan juga akan terbentuk scar ataupun jaringan parut sebagai jaringan penyambung. Dan jadi tadi ada beberapa fase dalam proses penyembuhan. Nah, kemampuan sel tubuh dalam memproses regenerasi tentunya berbeda-beda. Jadi biasanya jaringan yang mudah mengalami regenerasi itu terdapat pada jaringan kulit, saluran cerna, dan juga gusi. Kemudian untuk organ yang mudah mengalami regenerasi itu biasanya asalkan dia bentuknya jaringannya masih baik saat meradang. Contohnya pada organ hati dan sel-sel kelenjar. Dan ada juga sel-sel yang sangat sulit untuk mengalami regenerasi. Contohnya pada jaringan atau sel jantung dan juga pada otak. Kemudian untuk bentuk kesembuhan. Bentuk kesembuhan ini terbagi ke dalam dua, yakni kesembuhan primer, di mana kesembuhan primer ini biasa terjadi pada luka, di mana tepi lukanya ini mudah untuk ditautkan. Misal pada luka yang di insisi saat melakukan proses pembedahan. Kemudian kesembuhan sekunder biasanya terjadi pada luka yang tepinya sulit untuk ditautkan, dan biasanya nanti akan diikuti terbentuknya jaringan granulasi yang cukup banyak. Contoh luka akibat benda tajam ataupun luka akibat traumatis. Kemudian yang terakhir juga ada sedikit dibahas terkait faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor umum, itu terdiri dari umur, diet, vitamin, hormon. Dan juga ada faktor lokal yang terdiri dari suplai darah, benda asing, pergerakan jaringan, besarnya kerusakan jaringan, dan juga jenis jaringan. Ini adalah merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat proses penyembuhan. Demikian untuk materi terkait radang dan perbaikan jaringan. Kemudian di slide terakhir ada tugas. Jadi adik-adik tolong jelaskan secara singkat dan juga secara jelas faktor-faktor yang menghambat penyembuhan. Misal faktor umur, dijelaskan mengapa faktor umur itu menjadi salah satu faktor yang menghambat penyembuhan. Kemudian yang dimaksudkan juga seperti diet, mengapa ini menjadi faktor yang dapat menghambat penyembuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.